Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat dosen pengampu ilmu logika Bapak Muhsin Muiz dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul walaupun dalam media grup WhatsApp. Dan tak lupa juga salawat serta salam tak henti-hentinya kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh ketentraman dan kemakmuran seperti yang sekarang. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 ilmu logika. Saya Muhammad Hairul Islah dan juga teman saya Ika Desana Adila dan juga Aldi Fardiansa Pradana yang akan mempresentasikan hasil dari presentasi tugas kami. Saya sekaligus moderator dan juga pemateri akan memulai presentasi kali ini. Baik, dari sejarah singkat logika sendiri, yaitu merupakan ada 3 zaman pada masa Yunani kuno, abad pertengahan, dan juga pada abad modern. Logika dimulai sejak Thales pada tahun 624 Masehi sampai 548 Masehi, yang merupakan filsuf Yunani yang banyak meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan masalah rahasia alam semesta. Aristoteles mengenalkan logika sebagai ilmu yang merupakan yang dikembangkan dari metode Socrates pada masa itu, yang kemudian disebut juga analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti logika dari Aristoteles yaitu silogisme. Terus pada tahun 370 Masehi, Theophrastus yang merupakan murid Aristoteles sekaligus pemimpin Lyceum pada masa itu melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika pertama kali dikenalkan oleh Zeno dari Citium pada tahun 334 Masehi. Sistematisasi logika terjadi pada masa Galenus dan Sextus Empiricus, yang merupakan kedua orang itu mengembangkan logika menggunakan metode geometri. Kemudian muncullah zaman kemunduran logika. Selama ini logika berkembang menyertai pengetahuan dan ilmu yang menyadari betapa rumitnya berpikir yang setiap langkahnya harus dipertanggungjawabkan. Ketika itu ilmu menjadi sangat dangkal sifatnya dan sederhana, maka logika juga merosot. Kemudian pada abad pertengahan yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Ika Desana Adela, dan juga pada masa modern yang juga akan dilanjutkan oleh teman saya atau rekan saya yang bernama Aldi Fardiansa Pradana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Desana Adela. Saya sebagai pemateri kedua. Tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama mengenai logika abad Yunani kuno. Sekarang saya akan membahas mengenai
logika abad pertengahan. Penggarapan logika hanya berkisar pada karya Aristoteles dan ditambah lagi dengan karya Porphyrios yang mencangkup masalah pembagian, masalah metode debat silogisme, kategori hipotesis yang biasa disebut logika lama. Setelah tahun 1141, karya Aristoteles meluas dan disebut logika baru, sehingga logika lama dan logika baru disebut logika antik. Mungkin hanya itu penjelasan mengenai logika abad pertengahan. Selanjutnya saya pasrahkan kepada pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leo Ardiansyah Pradana. Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang logika dunia modern. Logika Aristoteles selain mengalami perkembangan yang murni juga dilanjutkan oleh sebagian pemikir, tetapi dengan tekanan-tekanan yang berbeda. Meskipun mengikuti tradisi Aristoteles, tetapi doktrin-doktrinnya sangat dikuasai paham nominalisme. Thomas Hobbes, John Locke, kedua tokoh ini memberikan suatu interpretasi tentang kedudukan dalam pengalaman. Pemikiran dipandang sebagai suatu proses manipulasi tanda-tanda verbal dan mirip operasi-operasi dalam matematika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menjelaskan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati para audien, dan juga kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan dalam video kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.